menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Tolong Pak Presiden, jangan biarkan anak-anak kami masih mendekam di dalam. Semoga duka ini tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Kata-kata juga sudah ditolak. Wes. Berarti korps hakim kompak dari sisi itu ya. Ya, yang jelas ini adalah satu penegakan hukum yang tidak berkualitas, kita kira adalah. Katanya si hakim yang memutus, yang dibacakan oleh jubir, bahwa tidak ada novum yang diajukan oleh penggugat. Yo, Maksudnya people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang yang lama, si Abu yang keluar, Pakun yang lagi jilat-jilat uang-uangnya, dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy people. Aduh, lemes banget kedengarnya ya. Setelah kurang lebih 6 bulan berjibaku mengawal. Tadi malam udah mulai happy karena aku dijapri sama Bu Titin forwardan dari Humas Mahkamah Agung bahwa hari ini jam 12:30 akan ada pengumuman terkait putusan kasus terpidana atau PK kasus Vina ini dan hasilnya PK-nya ditolak. Tolonglah dengan alasan-alasan nanti kita play ya. Ada juga respon dari tim Diskursusnet, ada Kang Roa dan Bang Reza Indri yang waduh nggak habis pikir kenapa bisa wae keputusan ini. Terus juga ada ekspresi kekecewaan dari tim kuasa hukum, tim keluarga Saladara, terus keluarga terpidana juga. Terus juga ada kekecewaan dari Prof Asmi. Nanti kita lihat aja dah momen-momennya dah. Meluncur dulu. Ninyo, kita buka dengan pil pahit dari Nusantara TV tadi live ya. Mahkamah Agung umumkan putusan PK terpidana kasus Vina. Gimana nasibnya? Bisa kita lihat di lower third-nya udah tertulis dengan jelas ya. PK terpidana kasus Vina ditolak MA. Ini detik-detik penolakannya. Aduh, nggak habis pikir aku ceki-ceki. Play. Maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dua poin utamanya mungkin penjabaran nanti saat salinan putusannya diterima oleh tim kuasa hukum ya. Tapi yang barusan garis besar ya, alasan ditolaknya karena nggak ada kehilafan hakim, kata hakim MA nih. Iya. Sama nggak ada tuh bukti baru tuh. Novum baru nggak ada. Iya nggak ada tuh. Nanti dijabarin juga sama Bang Reza ya. Nanti aku penasaran juga, langsung pengen lihat komentar dari Prof Asmi gitu kan. Iya. Tapi sebelumnya nih, aduh, mumet. Lemes ya Mang ya. Lemes banget sumpah, 6 bulan loh. Ini sebelumnya kita lihat momen yang terjadi. Jadi pada saat ada pengumuman ini, tim Pradi yang diketuai oleh Bang Jutek itu kayak menyiapkan satu tempat untuk keluarga pendukung yang ada di Cirebon tuh ngumpul semua, kita nonton bareng. Ladala keputusannya ditolak, yang akhirnya menimbulkan ekspresi kekecewaan dari wajah keluarga gitu kan, sampai-sampai ada momen Bu Titin pingsan gitu. Kita langsung meluncur dulu. Ninyo, nextnya dari Kang Ferio Channel ini saat momen pembacaan putusan terus
setelah selesai ini ada momen apa ya, statement dari Bang Jutek gitu ya, mungkin untuk menguatkan pihak keluarga juga sama menegaskan bahwa kita tidak tinggal diam, kita akan cari langkah upaya hukum apalagi yang bisa kita lakukan, pokoknya kita tetap gaspol gitu ya. Nih ya, ceki Play. Yang perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Oke, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sama mendengarkan penjelasan dari Mahkamah Agung. Berikut Ketua Tim Hukum DPR RI akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita simak bersama. Silakan Pak Judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami tim hukum di sini hadir dengan semangat untuk menegakkan keadilan, bukan mencari menang-menang. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan belum berakhir. Kami tim hukum sudah sepakat tadi kita akan melakukan upaya hukum terbuka menurut konstitusi kita. Ya, sebelum kita memohon gerasi, itu namanya abolisi, ada PK2. Ya, kita akan lihat pertimbangan-pertimbangan yang besok salinan putusannya kita akan segera urus di Mahkamah Agung. Kita akan lihat apa pertimbangan-pertimbangan majelis dalam memutus, menentukan langkah selanjutnya bagi tim hukum. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan oleh tim hukum sudah maksimal, kita sudah menghadirkan yang terbaik. Ya, kalau majelis berpendapat bahwa itu bukan novum, tidak ada kekeliruan majelis seperti sampaikan, ya, silakan saja. Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh. Yang patut kami bertanya adalah, kami mendapatkan undangan press release secara terbuka oleh pihak Mahkamah Agung itu adalah pukul 12.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah bocor? Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin bertanya, ada apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya, tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami nggak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini kebenaran akan ditegakkan. Amin. Tetap semangat ya. Ini saatnya kita perlu saling menguatkan. Ya. Laporan kita dan yang lain masih kita akan terus berjuang. Kita akan lihatlah celah-celah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, habis ini kami akan datang ke lapas. Kami akan kuatkan para terpidana, ya, klien kita, ya semua. Semoga apa yang kita sudah berjuang diridhoi ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Ya. Semangat ya. Ya Pak ya. Tetap semangat ya. Kita sudah berjuang. Tetap semangat ya. Sabar ya. Tetap semangat Pak ya. Adik-adik saya gimana ini? Ya, tetap semangat. Ya Bu ya, tetap semangat. Ya. Ya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Indonesia. Ya. Semangat ya. Bu. Maksudnya adik-adik saya gimana ini? Kita masih berjuang. Ya. Ya. Semangat ya. Ya, kita masih berjuang. Ya, kita masih berjuang. Ya. Ibu,
kita masih berjuang. Ya. Kita masih berjuang. Belum berakhir. Ya. Kita masih berjuang. Kita ya. Bapak Sudirman ya. Sampai kapanpun ada peribahasa dalam hukum pihak justitia forum. Kita akan menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Ya, ini belum selesai, kita akan cari celah hukum, kita akan berjuang. Oke, ya. Ya. Bukan novum baru itu loh yang aku nggak habis pikir tuh, bukan novum baru tuh. Oke lah, mungkin kalau tidak ada kekhilafan hakim, oke lah. Ini bukan novum baru loh, aku yang nggak habis pikir. Dari kacamata awam kan kita melihatnya ya. Iya. Itu semuanya banyak hal baru, tapi ya, tolonglah. Jujur aku nggak kuat ngelihat ekspresi para keluarganya gitu, karena apalagi lihat papanya Sudirman. Iya, aku mau mencoba mengerti point of view-nya ya. Pasti kena mental secara psikisnya ya. Walaupun tetap masih mau berjuang lagi ya, tapi apa ya? Ibaratnya 2 kali disakitin, dari putusan pertama hancur seumur hidup. Ada 3 harapan lagi. Aduh. Aku enggak aduh. Coba kita ke next aja deh. Muncul. Nih ya. Ada apa ya? Statement dari salah satu keluarga terpidana kasus Vina. Ini diposting sama Bu Titin. Apa nih? Ceki-ceki. Play. Oke. Pak, tadi sudah melihat, suaranya agak kencang ya Pak ya. Tadi sudah melihat keputusan dari Mahkamah Agung. Bagaimana Bapak menilai dan mengomentari soal itu dan apa harapannya, silakan Pak. Agak kencang Pak. Saya pengen anak-anak kami itu bebas. Karena anak-anak kami itu sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Hanya tolong Bapak Presiden, mohon dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini untuk membantu membebaskan anak-anak kami. Sekali lagi, tolong Pak Presiden, jangan biarkan anak-anak kami masih mendekam di dalam. Karena anak kami adalah harapan dari orang tua yang selama kita didik dari kecil sampai dewasa. Bapak Presiden, tolong dengarkan sekali lagi keluh kesah rakyat kecil ini. Oke. Pak Qasim, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mendengar keputusan MA, ya hasilnya tidak memuaskan buat 7 terpidana. Semoga Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan melihat keadaan kondisi orang tua 7 terpidana. Semoga Bapak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, supaya bisa memperhatikan rakyat kecil yang tidak berdaya ini, yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Semoga Bapak Presiden Prabowo siap membantu dan membebaskan anak-anak 7 terpidana ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Prabowo Subianto. Semoga menjalani aturan yang begitu cukup buat anak-anak yang rakyat kecil ini. Maaf, dia tidak sengaja.
itu tadi beberapa kali di-mention Bapak Prabowo gitu kan. Tadi aku sempat baca analisa-analisa teman-teman netizen gitu ya di beberapa channel yang nge-live-in materi ini gitu ya. Nge-live-in ini apa namanya putusan. Ada satu analisa yang menurutku paling masuk akal karena connect dengan postingan ini nih meluncur. Jadi inilah.com ngeposting katanya lapas semakin penuh, Prabowo setuju beri pengampunan untuk 44.000 narapidana. Nah, jadi ada teman-teman netizen yang menganalisa dan meminta agar 7 orang yang sedang dalam ini dimasukkan ke dalam pengampunan ini 44.000 karena untuk PK lagi nggak tahu ya. Kalau aku dari kacamataku kemarin udah benar-benar amunisinya dikeluarin semua. Kecuali kalau untuk PK lagi kecuali nanti mungkin si proses Bareskrim ini misalkan hasilnya ya benar ternyata AEP sesuai dengan yang dilaporkan, yang terlapor itu benar terbukti. Nah itu mungkin bisa, tapi kayak aduh agak berat kayaknya. Rada pesimis ya. Jadi teman-teman netizen mengarahkan jalan terakhirnya mungkin bisa dimasukkan ke dalam 44.000 orang atau narapidana yang diberikan pengampunan oleh Pak Presiden ini gitu. Jadi analisa liarnya teman-teman netizen nih, PK ditolak. Nah si para terpidana ini 7 terpidana ini masuk ke dalam list pengampunan ini. Jadi PK ditolak, nama tidak ada yang tercoreng gitu ibaratnya kan. Terus yang ini tetap bebas gitu. Jadi kalau yang aku tangkap dari teman-teman netizen ya kurang lebih langkah. Karena kalau gerasi kan mereka sangat teguh untuk mungkin nanti beredar ya. Tadi aku ngeliat di live ya dari Bang Jutek udah nanya sampai 2 kali. Mereka bilang kita lebih baik busuk di sini daripada kita harus mengakui kesalahan yang tidak kita buat katanya. Yang akhirnya ya itu teman-teman netizen tuh berpikiran mungkin bisa dimasukkan ke dalam 44.000 narapidana yang diberikan pengampunan oleh Pak Presiden ini gitu. Terus sebenarnya aku penasaran sih Mang, kan ini hasil PK udah keluar ya, hasil PK udah keluar dan ditolak gitu hasil ya. Putusan iya. Itu yang kemarin yang dari tim sus itu gimana kejelasannya gitu? Kan kemarin digadang-gadang, kemungkinan setelah hasil PK keluar baru akan dirilis gitu kan? Ya nggak tahu ya, udah nggak akan bisa mempengaruhi kali ya, karena kan udah putusan udah keluar. Nggak usah jauh-jauh, Komnas HAM yang sudah berstatement aja, LPSK yang sudah bertindak aja, kayaknya nggak ngaruh gitu buat MA menjadikan hal itu sebagai pertimbangan gitu. Malah tadi alasan ditolak kan jelas-jelas nggak ada kekhilafan hakim sama novum baru yang disertakan ini nggak baru gitu. Tolonglah. Tapi ini tadi ada fresh banget dari Kang Deddy kali ya, kita lihat yang Kang Deddy kali ya meluncur. Ninyo. Ya. Baru banget 30 menit yang lalu dari Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih kepada semua pihak, tetap semangat, masih ada upaya hukum lainnya. PK 7 terpidana ditolak, kita tidak boleh putus asa, ceki-ceki. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah.
Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Jutek bahwa bisa langkah-langkah yang dilakukan setelah mempelajari bisa melakukan PK yang kedua atau langkah-langkah hukum lainnya sebagai jalan untuk membebaskan mereka. Semoga duka ini tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Terima kasih pada seluruh warga netizen di seluruh Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa dan harapan. Dan kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, itu pesan dari Kang Deddy. Kalau aku lihat netizen sih tidak putus asa ya. Kalau netizen sendiri justru malah mendidih. Tadi aku lihat ada beberapa pergerakan netizen, ada yang langsung menggeruduk akun TikTok Partai Gerindra ya untuk nge-up biar nyampe. Terus juga kan ngelihat kayak tadi bisa ada netizen langsung menyarankan gitu. Bisa dimasukin ke list pemberian pengampunan oleh Pak Presiden, di mana kita tahu kan Kang Deddy ikut ngawal. Kang Deddy juga kan bisa dibilang deket juga, punya akses juga ke Bapak Presiden. Nggak usah langsung diputus, minimal nyampein dulu seperti ini biar Pak Prabowo yang mempertimbangkan gitu. Minimal sampai dulu gitu kan, nggak usah langsung Pak ini putus-putus, nggak usah. Sampein dulu seperti ini biar Pak Presiden yang menilai gitu kan. Nah yang menariknya ketika teman-teman netizen mulai emosi gitu kan, begitu tadi ngedengar putusannya mulai mendidih gitu. Teman-teman netizen aku lihat pergerakannya meluncur ke ini akun Instagram Mahkamah Agung humasnya. Tapi ini nih meluncur. Ninyo, di postingan yang berisikan informasi tentang putusan PK terpidana kasus Vina oleh Humas Mahkamah Agung itu dilimit. Dilimit yang akhirnya teman-teman netizen nyari ngegeruduk postingan yang nggak dilimit maksudnya karena misalkan dia ada 2 akun di tag juga ke akun yang lain gitu. Dapat aja nih meluncur. Nih info BNN_RI dan Humas Mahkamah Agung. Kan nggak dilimit karena itu kan dengan tag akun lagi kan, jadi ada 2 kan, walaupun satunya dilimit, satu masih tetap bisa kalau dibuka masih tetap bisa dikomen gitu kan. Nih ada dari FRG nih keluh kesahnya ya, kritikan dan segala macamnya konten pers Vina kok komentarnya dimatiin, nggak punya nyali kah? Ada dari Hana Dera, tuh Aries Lampung tuh dan segala macamnya yang akhirnya meluapkan kekesalannya. Ya itu juga jadi tanda tanya tersendiri gitu ya. Pertama tadi Bang Jutek mempertanyakan katanya 12:30 tapi jam 10 udah dirilis di webnya. Aku pun ngeliat gitu kan, sempat ngobrol sama Diskursus.net juga, aku sempat ngobrol sama Buti, ini gimana nih kok udah dirilis. Terus juga di YouTube-nya, kalau Santuy People tadi nonton, cek lagi deh ke channelnya deh, di hide videonya. Oke. Terus di IG-nya tadi bisa kita lihat di limit. Di limit. Itu yang jadi pertanyaan teman-teman netizen. Kenapa nih kayak apa ya? Enggak tahu ya, feel yang aku dapat teman-teman netizen tuh ngerasanya kayak buru-buru info, tolak habis itu tutup gitu. Tidak buka apa ya? Tidak buka ruang untuk teman-teman netizen gitu protes, mempertanyakan, meminta kejelasan gitu, buka buru-buru, tolak, tutup, dah gitu. Iya, harusnya kan logikanya ya Mang ya. Kalau memang itu keputusan yang paling benar dan paling sesuai, paling tepat gitu, ya udah pede aja nggak sih gitu. Kayak tinggal jelasin aja kenapa gitu kan, pasti banyak yang nanya kenapa kok bisa memutuskan seperti itu gitu kan. Iya, jelasin aja. Mempertanyakan itu sebenarnya loh, kenapa gitu. Padahal nggak ngerti juga. Dengan cara begitu jadinya kan makin curigation yang ada netizennya kan. Dimana kemarin beberapa minggu lalu kita tahu ada case-case yang aduh, ini aku sumpah jadi gatal, kuping gatal, jambang gatal, leher gatal, saking emosi, lemes, kecewa dan segala macamnya komplit jadi satu. Tolonglah ya. Ini kita coba kasih nextnya. Nio, ini dari Bang Erwin, salah satu apa ya bisa dibilang ya ketua pemuda Saladara yang apa ya memberikan pesan yang diharapkan bisa nyampe ke Pak Presiden. Captionnya sangar banget nih dari Erwin Ernawan 10, semoga nyampe ke Presiden. Maaf sudah tidak percaya. Oke. Semoga masih ada harapan. Bismillah, lanjutkan perjuangan. Apa videonya, ceki? Play.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai mendengarkan hasil dari Mahkamah Agung dengan hasil yang mengecewakan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membebaskan para terpidana keluarga kami. Semoga ada jalan keluar bagi keluarga kami di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku setuju sama analisa teman-teman netizen yang apa ya, yang mengarahkan semoga bisa dimasukkan ke kuota 44.000 penerima pengampunan dari Pak Presiden gitu ya. Ya walaupun ya udah keluar tapi tetap statusnya mantan narapidana gitu kan. Tapi aku nggak tahu bisa nggak untuk yang seumur hidup gitu kan. Masalahnya ini dari yang ada harapan jadi balik lagi seumur hidup di dalam. Aduh. Iya. Itu paling ngendasnya sih tadi pas waktu denger itu ya Mang ya, tetap menjalankan sesuai keputusan yang pertama gitu kan. Iya. Ucil kemarin baru tunangan. Ya nggak tahu ya kalau di seumur hidup ya nggak akan keluar ya, nggak akan nikah. Nggak ngerti lagi aku. Aduh. Tapi ya ini semoga nyampe lah, kalaupun keluar dengan pengampunan berarti statusnya masih ada kan, mantan narapidana gitu kan. Ya udahlah, satu Indonesia tuh udah tahu kayak gimana. Taunya bukan karena apa ya, opini atau dibayar atau segala macam, taunya karena ikut menyaksikan sidang ini ya, pra-PK kita nyebutnya kali ya, yang di Cirebon itu. Dari awal kan. Dari awal gitu, kayak aduh. Sungguh sangat anti klimaks endingnya, Bung. Iya, jadi ya apa ya, wajar kalau kita kecewa ya Mang ya, karena kita ngawal dari udah berapa bulan. Nggak usah jauh-jauh, kita dari awal yang nggak percaya, yang ngeceng-cengin apa sih, yang ngebully Bu Titin, apa sih, ngomong apa sih, sampai kita ngikutin lama-lama. Oh iya, ini masuk akal, ikut mengawal. Tolonglah ya. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nio. Ya. Ini dari Diskursus. Ada reaksi dan analisa yang menarik dari Bang Reza ketika jadi Diskursus tuh awalnya taunya tuh yang udah keluar putusannya ada 2. Iya. Ada yang 2 berkas, pokoknya yang dari 7 tuh. Yang Saka mungkin agak repot nge-searchnya gitu kan, karena tidak ditulis namanya, hanya ditulis anak yang terpidana anak atau apa gitu ya, bukan namanya. Yang akhirnya begitu tahu belakangan. Ini reaksi dari Bang Reza nih, 10.59 ceki-ceki. Play. Proses lebih duluan. Wildan, bisa dicek di website EMA lagi, kabarnya perkara nomor 1688 Desa Katata juga sudah ditolak. Wes. Berarti korps hakim kompak. Dari sisi itu ya, dari sosial norm model, dari model norma sosial itu bisa kita katakan hakim kompak sudah. Mereka menjaga marwah mereka sebagai sebuah korps, sebagai para profesional di institusi yang sama, yaitu Mahkamah Agung. Dari sisi itu. Tapi dari sisi yang lain, sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini sungguh-sungguh berbeda dengan harapan sekaligus ramalan saya tentang nasib perjalanan para terpidana kasus Cirebon ini. Karena Bang Reza salah satu ahli yang mengikuti, menganalisa dan melihat gitu. Bener-bener kaget juga. Iya. Tadi aku ngikutin live-nya, ini kaget dari awal. Lah kita buka dengan kopi pahit atau apa gitulah, intinya kaget juga, nggak expect gitu. Karena ya aduh, tolonglah. Iya, Bang Reza kan salah satu orang yang terjun langsung ke Cirebon buat nyari-nyari apa yang menurut dan segala macam. Aduh. Nih, aku sumpah, aku nggak bisa berkata-kata, kayak lemes mumet ya. Ini kita dengar analisa Bang Reza mengenai yang tadi 2 alasan ditolaknya putusan itu. Ini ada penjelasan yang mungkin kita lebih bisa mengerti ya. Meluncur. Ninyo, 447 ceki-ceki. Play. Ketika misalkan PK ini diterima, maka tentunya harusnya ada implikasi terhadap Rudiana dan kawan-kawan atau saksi-saksi yang dulu seperti AF. Nah, ketika PK ini ditolak, novum saksi baru seperti Bang Frans ini dianggap seperti apa ya?
Ya, dianggap total general kumulatif tidak memberikan adanya sebuah tidak memunculkan keyakinan hakim bahwa ada sebuah situasi baru yang perlu dipertimbangkan guna menghasilkan putusan yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ya bahasa sederhananya ya tidak bernilai lah gitu. Tidak kemudian tidak bernilai. Karena tadi saya ingat juru bicara Mahkamah Agung mengatakan tidak ada kekhilafan hakim. Artinya, hakim baik di tingkat pengadilan negeri, hakim di tingkat banding, dan hakim di tingkat kasasi sudah berpikir secara benar. Tidak ada kekhilafan. Satu, apa-apa yang diklaim sebagai novum, termasuk saksi baru, diyakini oleh hakim bukan novum. Jadi itu hanya klaim baru menurut versi penasihat hukum para terpidana. Tapi begitu diperiksa oleh hakim PK menilai bahwa itu bukan novum. Tidak ada hal yang baru di situ. Gitu, Mas. Sudah. Jadi seolah-olah para penasihat hukum para terpidana ini mengajukan berkas baru, tapi isinya tidak ada yang baru. Karena tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ulang oleh majelis, ya sudah berarti putusan PK-nya memperkuat malah putusan-putusan yang dihasilkan oleh peradilan sebelum-sebelumnya. Gak ada yang baru. Dede mengencabut kesaksian, mengakui dan segala macamnya. Iya. Yang penjelasan helm juga. Ada Franz dan kawan-kawan. Terus ada dari satu lagi temennya geng yang satu lagi itu apa? Karena ada geng 04, terus ada geng satu lagi. Widi Mega, Ekstraksi, Pak Adi, Pak siapa namanya? Pak Ismail. Pak Ismail, Purnomo, dan sebagainya. Gak ada yang baru. Makanya gak ada yang perlu dipertimbangkan katanya di sini karena gak ada novum baru. Buat kita yang ngikutin gimana perjuangan dapat kesaksian-kesaksian itu tuh miris banget ya, Mang ya. Kita tahu gimana perjuangan semua pihak ya. Makanya aku mungkin mau nunggu besok ya. Nanti kan detail dari tidak adanya novum baru itu kayak gimana. Nanti nunggu Bang Jutek meminta detail putusannya ya gitu kan. Cuman kalau ngeliat dari yang sekilas tadi ya itu yang dijelasin Bang Reza tadi, maksud dari poin 2 yang dibilang tidak ada novum baru tuh ya itu. Ya semuanya dianggap ini mah gak ada yang baru, nih gak usah dipertimbangin gitu. Aduh Santuy People tolong, aku gak ngerti ini stamina Santuy People gimana nih untuk mengawal ini lagi. Memang sih ayo kalau Santuy People mau, ayo kita gas aja, gas. Apalagi kalau misalkan ada teman-teman media Nusantara TV dan TV-TV lainnya gitu mau ngegas lagi, ngawal lagi kayak gimana sih detail putusannya, terus langkah selanjutnya dari tim PH seperti apa, ada materi, ayo kita gas. Kalau 6 bulan kurang kita gas, sampai setahun ayo, selama ada materinya mah gas teruslah anjir. Udah kepalang tanggung ya Bang ya. Tolonglah tidak ada novum baru. Tolong gemes banget aku. Aduh sumpah. Nih Nyok, kita coba kasih nextnya. Just. Nih Nyok, ya. Dari Prof Asmi yang secara keren ngebrede langsung di depan persidangan kewadidawan berkas itu. Ceki. Play. Tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya, yang jelas ini adalah satu penegakan hukum yang tidak berkualitas. Kita kira adalah orang berharap banyak Mahkamah Agung dapat tidak hanya sekedar melakukan proses yang formalitas saja, tempat uji ya hukum yang formalitas saja, tapi berani memberikan terobosan yang cemerlang dalam putusan ini sesuai hukum dan harapan masyarakat. Karena dari penyelisiran kita bisa melihat banyak yang jomplang, banyak fakta-fakta yang hilang. Kenapa pada forum peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menunjukkan terobosan cemerlangnya, senjata pamungkasnya, ingin mengembalikan harapan-harapan masyarakat tersebut. Tentu ini sangat mengerikan dalam kualitas penegakan hukum, terutama dalam catatan potret buruk penegakan hukum di akhir tahun 2024.
Baik, jika memang ini benar nyatanya ditolak bahwa nyatanya novum yang dihadirkan tidak cukup kuat meyakinkan MA bahwa kasus ini cacat prosedur, Pak Asmi. Ya, saya kira tim penasihat hukum atau tim ahli hukum daripada kasus pemohon PK ini harus mengajukan kembali PK kedua dan PK selanjutnya mungkin, karena di dalam perkara pidana tidak ada juga batasan untuk menemukan keadilan. Ya, artinya memang harus memformulasi kembali bukti-bukti, katakanlah bukti-bukti baru yang katakanlah lagi-lagi kita harus melihat apa sih pertimbangan hukum majelis PK ini gitu. Jika putusan ini sudah dapat, terus bisa disisir pertimbangan hukumnya, nanti akan kelihatan kok di mana yang menyambung, di mana yang tidak menyambung, di mana fakta yang dipertimbangkan, di mana alat bukti yang tidak dipertimbangkan gitu. Apakah ada faktor lain, ya nanti akan tergambar setelah memang putusan resmi ataupun salinan putusan ini secara utuh dibaca dan bisa kita telah secara bersama. Baik. Majelis Hakim di PN Cirebon aja berani ya membuat terobosan baru saat mengizinkan Prof. Asmi yang datang sebagai seorang ahli untuk yaudah buka pandangan Anda yang sudah membedah berkas ini. Biasanya kan selama ini kita tahu kan ahli harus netral, nggak boleh ngebahas ke kasusnya gitu kan. Cuman pada saat itu memberikan terobosan untuk sok bedah di sini sok gitu kan, dan dipretelin. Ini aku ingat banget sempet ada jurnalis dari Nusantara TV yang saat waktu itu ngobrol dengan Humas Mahkamah Agung gitu ya, yang bilang apakah hakim-hakim yang akan memeriksa nanti ngelihat juga persidangannya seperti apa gitu. Karena kalau cuma sekedar berkas, takutnya rasanya nggak nyampe, takutnya nggak atau seperti apa gitu. Dan kejadian kalau kata Prof. Asmi tadi yang aku tangkap ya ini hanya sekedar formalitas doang gitu. Tapi mungkin ya, jadi paralel sambil mempersiapkan, kalau kita tadi dengar dari Prof. Asmi sepertinya akan dilakukan langkah PK berikutnya gitu ya, sambil mempersiapkan gitu kan langkah PK berikutnya. Mungkin tim juga bisa meminta yaitu list tadi pengampunan gitu. Jadi nanti mungkin kalau dikabulkan yang pengampunannya statusnya bisa kayak Jessica, lu keluar dulu, kita tempur nih. Biar enak. Iya. Jadi kalau misalkan oke gas, tempur lagi, gas lagi. Jadi tapi posisinya lu udah keluar dulu nih, ngehirup angin segar dulu nih gitu. Gimana ini atuh satu people? Iya, karena aku udah kebayang aja gitu, Mang, kalau misalnya mereka masih di dalam dan menempuh jalur PK lagi gitu kan. Ya aku kebayang gimana susahnya buat ngumpulin novum baru lagi, karena kemarin tuh udah pol-polan, udah habis-habisan. Udah keluarin semuanya ya. Iya. Ini yang aku takutkan sebenarnya kemarin ini tuh kayak agak khawatir ya di 2 bulan terakhir. Aduh gimana pengawalannya, teman-teman netizen gimana ya gitu. Karena di satu sisi aku ngeliat dari kacamata netizen ya, aku ya ngelihatnya ini pertimbangan yang buah si malakama nggak sih menurutku? Kenapa? Kalau di approve akan ada borok yang cukup lumayan besar terbongkar kan, kalau di approve berarti tuduhannya benar dong. Iya, akan ada borok yang dibongkar. Kalau nggak di approve, borok yang nggak kebongkar, tapi akan ada netizen yang mendidih gitu. Ya itu, cuman aku nggak expect aja gitu, lebih memilih. Tapi ya nggak tahu ya, balik lagi harus menghormati putusan katanya. Cuman ya izinkan untuk hari ini, Mamang mau jadi sebagai netizen juga yang ingin meluapkan kekecewaan, kekesalannya gitu ya. Tolonglah. Iya, kalau bahasa kasarnya itu borok mau disimpan sampai kapan gitu. Nggak ngerti. Ninyo, tadi sempat Mamang cek, ternyata pas udah rilis video baru nih ya. Nanti kita lihat seperti apa sambil itu jadi lastnya ya, meluncur. Cus. Ninyo, dari channel Susno 2G ceki-ceki. Play. Jadi tapi sebenarnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan para majelis hakim ini untuk menolak semua gugatan itu? Pertimbangan secara lengkap kita nggak dengar ya, baca yang apa yang dibacakan oleh hakim. Kita hanya dengar pertimbangan yang dibacakan oleh jubir Mahkamah Agung ya, yaitu aneh gitu. Anehnya itu boleh saja saya berpendapat aneh kan. Kita sama-sama orang hukum, sama-sama berpengalaman di bidang hukum,
Saya juga 36 tahun menggeluti hukum ini. Jadi pendapat beda, jangan marah gitu Hakim Agungnya. Dia katakan ditolak karena satu, tidak ada kekeliruan hakim. Jadi hakim itu udah benar, nggak keliru gitu. Baik hakim tingkat pertama, hakim tingkat kedua, banding, maupun hakim kasasi. Tidak keliru, udah benar semua katanya. Untuk 3 berkas itu sudah benar semua, ada 100% benar katanya. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk PK. Yang kedua, katanya si hakim yang memutus, yang dibacakan oleh jubir, bahwa tidak ada novum yang diajukan oleh penggugat. Baik di berkas pertama, berkas kedua, berkas 3. Itu yang saya bingung gitu kan. Novum itu saksi, itu udah novum, itu alat bukti. Saksi yang lama, yes. Mau dikatakan bukan novum nggak apa, karena memang dia sudah diperiksa. Tapi saksi yang baru kan banyak sekali yang ditemukan oleh Pak siapa yang jadi gubernur Jawa Barat tuh Pak Dedi ya. Kemudian yang ditemukan yang datang sendiri melapor dan lain-lain. Terus hasil pembicaraan telepon yang tidak digunakan sebagai alat bukti, kemudian pada PK dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kemudian ada lagi saksi yang mencabut pengakuannya dan sebagainya. Masihkah itu bukan alat bukti baru? Apakah itu sudah diajukan dalam perkara pada tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya? Kan tidak. Bukankah itu alat bukti baru? Jadi naif sekali kalau Pak Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan itu bukan novum gitu. Tapi kita tidak apa-apa ya, itu bebas juga dia memutus. Itulah artinya kualitas daripada Majelis Hakim Agung kita. Kita berhak menilainya. Bahwa yang kita tidak berhak menilai itu bahwa yang pasti benar itu adalah putusan Tuhan ya. Dan kalau sepanjang putusan manusia berbeda pendapat ya boleh. Nah, kita masyarakat Indonesia se-Indonesia bisa menilai. Kita menilai orang itu tidak ditentukan daripada dia sudah sarjana S berapa, profesor atau apa. Tidak. Kualitas itu tidak ditentukan dari masalah itu. Apalagi kualitas dalam hal perasaan keadilan. Apalagi dalam kualitas menyerap keadilan yang berlaku di masyarakat. Ya silakan saja kita menilai. Tentang itu putusan, karena dia majelis hakim, ya dialah yang berhak memutus gitu. Ya silakan. Putusannya begitu gitu. Ya. Pas pun terheran-heran ya. Tidak ada novum baru. Segitu sampai berapa puluh saksi itu, aduh tolonglah ya. Tapi tadi ada pesan tersirat yang aku tangkap itu, nggak tahu tersirat nggak tahu tersurat tadi ya pokoknya ya. Intinya ya yang memutus majelis hakim ya human is still human ya. Manusia ya tetaplah manusia gitu yang ada potensi untuk nggak tahu tadi pokoknya yang tadi disampaikan Pak Susah sampai udah nangkep juga gitu lah ya. Ya gitu dulu kali ya Nyoh. Memang mau sambil mengawal-ngawal nih sambil mau nanya-nanya info ke Bu Titin langkah apa yang akan diambil oleh tim kuasa hukum untuk selanjutnya ya. Sama ngelihat situasi juga apakah teman-teman media mau mengawal lagi gitu untuk kejelasan pengawalan kasus ini gitu lah ya. Ya gitu lah, Santai People lah, lemas banget sumpah. Lemes, kecewa. Coy, 6 bulan coy. Kita nunggu. Sampai tadi ada yang nge-DM juga Mang, sampai ngabarin udah denger belum PK gitu. Aduh 6 bulan coy, nangis bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, kita seneng bareng-bareng, kesel bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, ngerujak Bapak Jaksa bareng-bareng gitu. Aduh tolonglah ya. Tapi semoga ada titik terang nih ya. Sambil menunggu kelanjutannya mungkin lah ya. Langkah tepat yang kemarin memutuskan untuk mundur dari kasus Agus gitu ya. Ternyata ini ada balik lagi yang harus dikawal lagi ya. Gitulah ya, sambil menunggu kelanjutannya Santai People, kita menuju ke setting Super Thanks. Cus. Yo, Super Thanks kalian ada 4. Yang pertama dari Saninata. Kalau aku jadi Densu mah udah dari dulu aku mundurkan diri aja. Good job Densu. Lady kuliah kedokteran buat jaga gengsi ortunya. Ya, wah sebenarnya dia nggak minat kayaknya ya mungkin. Kalau Dewata Gaming 6 tahun
Gue di Puskesmas. Untungnya belum ketemu gue sama partner dokter tengil begini katanya. Kalau lu jadi dokter cuma buat status, please buka praktek aja pakai pelang nama di dalam gang katanya. Jangan pelayanan di Puskesmas atau rumah sakit nyusahin sejawat dan partner kerja lu doang katanya. Bayang gak lu dokter model begini ngelayanin puluhan pasien BPJS setiap hari, nangis pasti kena mental health, ngerasa insecure, ngerasa broken home. Oh jangan-jangan tujuan jadi dokter biar dia bisa self diagnose bahwa dia skizofrenia. Who knows katanya. Aci Dayak. Wow, Indonesiaku, apa relevansi si ibu ngurusin jadwal koas? Ini anak calon dokter loh, bukan anak SD yang sedang bermasalah. Ampun Nyomang, di Jerman anak umur 18 udah nggak bisa orang tua masuk ke masalah bila anaknya berkasus. Tapi orang tua tetap bisa di samping anak untuk support. Lo punya duit, lo berkuasa. Taelah katanya. Dan ke. Nah lo Bapak dokter Gunung ya, dari Firman Syah Wildan nih. Miris lihat anak koas sekarang, sedikit sharing pengalamanku. Saya seorang dokter sekaligus pemimpin keluarga dari 1 orang istri dan 2 orang anak. Aman, mama gak salah baca. Kalau baca salah baca 2 orang istri jadi ya. Karena pengabdian kami sebagai seorang tenaga medis, kami rela LDR sampai sekarang. Madiun Malang, boro-boro mikirin rebutan shift jaga ya. Teruntuk istriku, Dokter Reni, terima kasih sudah mendampingiku selama ini dan mampu melewati rintangan anakku. Kakak oke, papa tidak pernah oke, papa juga ya. Nah kembali ke koas tersebut. Oh berarti Pak Dokter ini benar-benar satu keluarga pure blood dokter ya, suami istri dokter ya. Unsri blunder sekali kalau tidak mengambil langkah yang tegas untuk mahasiswi yang seperti ini. Kalau benar hanya skorsing 3 bulan mah gak ngaruh. Artinya Lady juga, malah membunuh karir anaknya sendiri. Ditangguhkan kalau nggak salah, statusnya apa gimana? Pokoknya ditangguhkan yang terbaru tuh ya. Asal tahu aja hierarki di dunia kedokteran itu sangat tinggi sekali, apalagi ketika mau daftar ke pendidikan dokter spesialis. Saya yakin deh 100% si ini tidak akan pernah bisa sekolah kedokteran spesialis. Abis karir Anda. Oke, ini hanya untuk orang-orang kedokteran yang tahu gitu ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang Abung gak datang bak menang baru bangun tutup mangkok sebetulnya dan ciao.